Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita mengkaji surat Maryam, surat yang ke-19 ayat ke-22 dan 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahamalathu fantabatat bihi makanan qasiyya fa ajaa'a al-makhadu ila jiz'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiyya. Fahamalathu, maka dia mengandungnya. Dia Maryam mengandungku, dia Isa. Fahamalathu, maka dia hamil, dia mengandung Isa. Fantabadat, maka dia menyingkir, maka dia Maryam menyingkir, bihi, dengannya, dengan anaknya yang dikandung itu, makanan qasiyya, tempat yang jauh, makanan tempat, qasiyyan jauh, menyingkir ke tempat yang jauh. Fa'aja'ahal makhadu, fa'aja'aha, maka mendesak kepadanya, mendesak pada Maryam itu al-makhadu, rasa sakit akan melahirkan. Napa jenenge, nglarani, nglarani arep babaran. Ila ke, atau kepada jid'in nakhlati, jid'in itu batang pohon, batang an-nakhlati, pohon kurma. Jid'in nakhlah, batang pohon kurma. Glugune kurma, nah itulah kalau kita ada ya, glugu-glugu itu tapi yang kurma, bukan yang kambil. Qalat, Maryam berkata, ya laitani, ya duhai alangkah senangnya aku. Ya laitani, ya duhai alangkah senangnya aku. Mitu qabla hadza, mitu aku mati, mitu aku mati, qabla hadza sebelum ini, qabla hadza sebelum ini. Wa kuntu, dan aku menjadi, kuntu, wa kuntu, dan aku menjadi nasyan mansiya, orang yang dilupakan. Nasyan mansiya, yang lupa dan dilupakan gitu ya. Nasyan mansiya, maksudnya orang yang dilupakan, wong sing dilalekne. Ulangi ya, fahamalathu, maka Maryam hamil, hamil Isa ya. Hamala itu kan hamil, hamil asal katanya hamil itu artinya membawa, nggawa gitu. Wong hamil itu kan nggawa bayi nggih, bakal bayi janin. Fahamalathu, maka dia membawanya, maksudnya dia mengandung Nabi Isa. Fantabadat bihi, maka dia menyingkir bersama Isa itu, bersama anak yang dia kandung. Nyingkir kemana? Ke makanan qasiyya, tempat yang jauh. Nyingkir ke tempat yang jauh. Lalu aja'ahal makhab,
mendesaknya, menjadikannya dia itu apa? Terdesak, desaknya al-makhadhu, rasa sakit akibat mau melahirkan. Kalau kita mau dicek di sini ya, fantabadat bihi ay faktazalat bihi. Iktizal itu menyingkir ya, iktazala bihi, menyingkir dengannya. Fantabadat bihi, ini kok bisa maca fantabadat ya, karena anu saja, karena biasa baca, tahu ini harokate fantabadat bihi gitu kan, di sini ada lagi faktazalat bihi, faktazalat. Kene sinau bahasa Arab ki ngertos carane maca ki piye. Jadi dulu sekian puluh tahun yang lalu saya tuh punya teman ya sangat akrab ya. Sekarang sudah meninggal. Waktu di Jogja itu dia karena ada orang wong niku ngomong jarene ngawur gitu loh. Iki ngene usame ngene padahal ngawur tanpa dalil. Akhirnya karena debat sama orang tadi, terus coba debat, oh baik, sama teman saya tadi dijikukne, di fotokopike kitab sing gundul ngene iki, orang tulisane ngene iki. Nah, dia sebenarnya ora iso maca, ning dihafalke sik ngono lho. Unine apa dihafalke sik lho. Jadi dia ya tidak bisa baca tapi ditakon pada orang yang tahu terus dibocoke terus disinggoti gitu tuh, singgoti dihafalke harokate gitu. Nah, terus bareng debat sama orang tadi sing ngawur-ngawur tadi tanpa dalil tadi. Ora iki lho, enek iki lho, tak jukune saka kitab ki, tak fotokopi iki ya macanan. Ora iso maca. Si yang tadi yang ngomong tadi dia memang tidak punya, memang ramu dengan agama dan ngawur gitu loh ya. Macanan coba. Ora iso maca. Ah, ora iso maca iki gorene, tak wacane. Padahal saya sebenarnya ya ora iso maca. Ning diapalke sik niku lho. Apa maca. Kowe kok pinter no. Oh, kowe iki piye? Iki kata teman saya tadi. Iki janjane ki nek harokate. Ning sing iso maca harokate iki sing atine resik ngono lho. Atimu ki elek tadi ora iso maca. Jadi begitu kan kalah akhirnya dia. Saya diceritain ke kalian, Masya Allah ya ono gitu. Tapi bener dia, artinya bener itu dia memang menyadarkan orang tadi karena ngomong ngawur tanpa dalil di jadi mudeng kita mudeng ya ini wacanan iki ora iso maca ramuni ora enek harokate gitu ya ora enek harokate ora apa-apane terjemahane tak barang ngerti harokate ora iso maca gitu. Nah dia cerita aku jane ora iso ning tak apalke sik itu diapalke sik dadi iso maca gitu. Subhanallah, cerita selesai. Makanan kosian ai ba'idan min ahliha, ini ya ba'idan min ahliha, jauh dari keluarganya, min ahliha, ba'idan min ahliha. Mau ditulis gini ba'idan min ahliha, jauh dari keluarganya. Terus fa'aja ahal makhot ai al-ja'aha at-talqu, al-ja'aha mendesak dia, mengungsikan dia ya bisa ya, al-ja'aha al-talqu, tolak tadi rasa sakit tadi, rasa sakit mau melahirkan, wa torroha dan mendesaknya, torroha wa torroha wajaul wiladah, wajah itu rasa sakit akan melahirkan, wajaul wiladati, rasa sakit karena akan melahirkan. Ila jid'in nakhlati, ke pokok pohon kurma, batang pohon kurma, litak tamida alaiha, litak tamid, supaya dia itu berpegangan, tak tamida alaiha, berpegangan padanya, gocekan, gundelan wit kurma niku. Wahia dan dia Maryam tuani, merasakan sakit atau mengalami itu ya, mengalami min alamil wiladati, dari rasa sakit akibat mau melahirkan, alamil wiladah. Terus nasian mansia maksudnya apa? Ai syai'an matrukan, sesuatu yang ditinggalkan, syai'an matrukan, sesuatu yang
tinggalkan. La yu'rafu wa la yudhkaru. La yu'rafu, tidak dikenal, wa la yudhkaru, dan tidak disebut. La yu'raf wa la yudhkar, tidak dikenal dan tidak disebut. Ya, jadi dia merasakan sakit karena mau melahirkan, pegang pada pohon kurma terus bilang, ya laitani mitu qabla hadza, ya Allah, mau saya mati saja sebelum ini gitu. Pengen jadi sesuatu yang tidak dikenal orang, lasyan mansia, itu ya. Ini kejadian ketika Maryam mau melahirkan Nabi Isa. Maksud dan tafsir ayat, sesudah selesainya pembicaraan Maryam dengan Jibril, ngomong kemarin itu ya, kita sudah bahas pembicaraan Maryam dengan malaikat Jibril. Jibril meniupkan ruh melalui belahan jubahnya Maryam. Jadi kalau kita pakai baju ini kan ada belahan ini, ditiupkan roh dari situ, terus roh itu tadi masuk ke rongga tubuhnya Maryam, lantas dia hamil, itu ditiupkan roh masuk ke tubuhnya Maryam, lalu hamil Nabi Isa itu tanpa terjadi hubungan badan, tidak, tanpa ada itu. Memang Maryam itu satu-satunya orang yang hamil tanpa suami dan bukan karena zina, gitu ya. Tuh, ya, ditiupkan rohnya kemudian masuk ke rongga tubuhnya, terus hamillah Maryam itu, hamil Nabi Isa. Lalu nomor 3, Maryam menyingkir ke tempat yang jauh dari keluarga besarnya. Kenapa? Karena khawatir mereka mencela dirinya melahirkan anak padahal tidak bersuami. Ora ndek bojo kok iso hamil iki piye? Mesti zina kowe kan, ngoten. Wajar kalau orang berpikir begitu, tapi Maryam tidak berzina. Maryam orang yang perempuan yang sangat menjaga kehormatannya, tidak pernah, kok jangankan kok berzina, yang-yangan orang. Saat ini kan yang-yangan, itu tidak berhubungan dengan laki-laki yang bukan hak, tidak halal bagi dia, saya tidak terjaga gitu. Mau gawe dino-dino ning masjid terus, kan gitu ya, di mihrab masjid itu tidak pernah berbuat macam-macam. Tapi hamil, karena itu kan orang-orang mesti menyangkanya di macam-macam toh ya, maka itu akhirnya menyingkir, tidak di masjid lagi, menyingkir dari tempat itu. Kemana? Tempat yang jauh dari keluarganya adalah Baitul Lahmin, Baitul Lahm, rumah daging. Nggak tahu apa di situ karena ada orang jual daging atau karena untuk memasak daging apa-apa ya, sebutannya Baitul Lahm, yang sekarang dikenal dengan Bethlehem. Makanya kan bilangnya Bethlehem dari kata-kata Baitul Lahmin, bahasa Arab terus dibahasakan sana jadi Bethlehem. Disitulah Nabi Isa dilahirkan, lahirnya di Bethlehem tadi, Baitul Lahmin tadi. Rasa sakit akan melahirkan memaksanya untuk berpegangan pada batang pohon kurma. Apa aja ahal makhadu ila jiz'in nakhlah, cekelan gitu, cekelan wit kurma tadi. Ya, berpegang pada itu karena sakit sekali, terus pegang pada situ. Terus waktu itu Maryam berdoa kepada Allah seraya mengadu bahwa kematian sebelum menjadi perempuan hamil tanpa suami serta menjadi seseorang yang dilupakan banyak orang itu lebih dia inginkan. Ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Ya Allah, mbok kula malah mati saja sebelum ini, lebih suka mati sebelum ini karena sekarang ini dia merasa berat sekali harus hamil padahal tidak punya suami, bukan tidak pernah, memang tidak punya suami dan tidak berzina. Tidak berzina, tidak bersuami, tapi hamil, kan berat oke, abot. Orang-orang waktu itu kan tidak ngertinya ya ngono mesti zina kan gitu tuh ya. Ora mungkin kan, dalam pandangan mereka ada wanita gadis kok iso meteng, nah, berarti zina mesti kan gitu, gitulah ya. Ayat ini menjadi dalil bolehnya mengangan-angankan atau mengharapkan kematian ketika terjadi fitnah. Ini ya, jadi ketika ada fitnah, saya tak mati saja sebelum ini daripada kena fitnah, begitu itu wajar, bukan kok
sesuatu yang buruk, tidak. Nah, cuman mboten kok terus dilakoni, mboten nggih, bunuh diri mboten oleh. Tidak bunuh diri, tapi andai kata saya sudah mati sebelum ini, aduh alangkah senangnya gitu kan. Sama seperti para sahabat ketika jihad fisabilillah. Katanya sudah mati syahid, waduh senengnya mati syahid kan gitu kan. Pengen dapatkan kebaikan seperti itu gitu loh. Wajar, ini juga sama. Ada terjadi fitnah, maka mengharapkan kematian sebelum terjadi fitnah itu tidak apa-apa, boleh gitu. Nah ini kan juga gitu, ada fitnah, dia jadi hamil, kan tidak mungkin dia cerita, aku ditemukan malaikat Jibril, kan mungkin cerita, dan orang percaya tuh ya, Jibril apa, aku sih kan gitu kan ya, tidak percaya. Makanya berat, abot itu. Wong apik tapi dia harus hamil tanpa punya suami. Gitu. Saya mau ngelek ngoten nggih, saya memang kelakuannya jelek, perempuan-perempuan yang jelek, yang perempuan nakal gitu, ya enggak masalah. Tapi kalau perempuan-perempuan yang baik begitu kan jadi berat gitu. Maka wajar sekali kalau mengatakan mitu qabla hadza wa kuntu nasya mansiya. Fitnah yang dialami Maryam, dihadapi Maryam itu sangat berat. Selama ini dia dikenal sebagai wanita solihah dan ahli ibadah. Kemudian dia hamil tanpa suami, kan gitu, kan berat sekali. Nah, saya ulang-ulang lagi ya. Jadi makanya mengatakan tadi wa kuntu nasyan mansiya, kami dilupakan orang, ya Allah, daripada begini saya lebih baik begitu. Gitu. Cuman ini juga wajar, bukan kok satu kekurangan. Dikatakan kekurangan ya kekurangan, tapi bisa diterima karena memang berat sekali yang harus ditanggung. Dia sendiri yakin bahwa dia tidak berbuat salah, tapi untuk meyakinkan orang pripun carane itu. Makanya nanti di ayat berikutnya kita dapati Allah membersihkan Maryam dari tuduhan-tuduhan zina, tuduhan berbuat buruk itu sama sekali. Nah ini pelajaran bagi kita apa ini? Jadi gini, kalau kita menjalankan dinullah al-Islam ini, maka nanti akan muncul ujian. Ujian itu macam-macam. Ada yang diuji dengan harta. Diuji dengan harta itu ada dua, baik punya harta banyak atau tidak punya harta malah. Jadi orang diuji dengan harta itu bisa jadi miskin, bisa jadi kaya. Pripun to niku? Niku ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Surat apa niku? Surat Al-Munafiqun nggih. Buka ya. Surat Al-Munafiqun surat yang ke-62 atau 61. Bagian akhir-akhir ini ayat 9 ya benar itu. Nah, ayat 9 ya. Al-Munafiqun surat yang ke-63, ayatnya ayat yang ke-9.